Oke, kali ini kita akan membahas tentang get, post, dan session. Get dan post merupakan deklarasi dan mekanisme input dari form PHP, di mana kegunaan dari variabel get adalah menyimpan data dengan yang dilewatkan melalui sebuah form dengan metode get atau string URL. Sedangkan post merupakan variabel yang menyimpan data variabel dan data yang dilewatkan melalui form dengan metode post. Jadi ada kesamaan antara post dan get. Nanti kita akan coba membahas perbedaannya di mana. Kita akan membuat form di HTML yang adalah form biasa. Kemudian kita coba rapikan. Oke, kita coba masukkan nama dengan variabel dipostkan dengan post. Kita akan membahas tentang metode post dulu. Dan di sini ada 3 buah script yang penting. Yang pertama adalah form action. Kita lanjutkan di dalam metode post process.php, sedangkan metode yang digunakan adalah post. Kemudian ini adalah inputnya adalah tag dan namanya adalah nama size adalah 25. Kemudian nanti ada tombol yang kita sebut submit dengan tombol yang kita beri nama di proses. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang method.process.php. Ini adalah form action dari index.php tadi. Di sini hanya ada echo variabel post dan nama dari index.php tadi. Ini menampilkan nama saja. Kemudian kita coba dengan get. Kemudian kita action formnya kita ganti dengan metode get process, dan metodenya kita ganti dengan get juga. Oke, ini adalah metode get prosesnya, hampir sama dengan metode post proses tadi, cuma ini membuat variabel get ya. Kalau tadi variabel post, kita akan coba. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita akan refresh maksud saya. Kemudian bisa dilihat bahwa URL di dalam metode get ini akan ditampilkan isi dari variabel yang kita masukkan tadi. Sedangkan untuk dalam metode post, kita coba sekali lagi. Kita mengganti action dan metodenya. Kita coba masukkan, dan ternyata bila kita refresh, URL-nya tidak akan menampilkan variabel yang kita inputkan tadi. Itu adalah perbedaan antara get maupun post. Oke, kemudian kita akan membahas tentang session. Dalam PHP mempunyai sebuah session atau catatan aktivitas yang digunakan untuk menjaga atau memelihara informasi akses dari seorang pengakses atau pemakai aplikasi web. Session memungkinkan pelacakan akses pemakai, pengaturan pemakai aplikasi oleh pemakai, dan meningkatkan layanan situs pada web. Oke, kita akan mencoba tentang coding tentang session. Kita membuat function yang bernama session start. Session start ini adalah untuk memulai sebuah session. Kemudian kita membuat variabel session. Kita akan membuat username dan kita kasih value dengan nama Ageng Rihmawan. Oke. Oke, bisa kita lihat sekali lagi session start. Kemudian kita membuat form lagi, dan ini adalah tentang.php. Maksud saya halaman lagi ya, tentang .php. Kita akan memanggil session startnya sekali lagi. Kemudian kita
menampilkan echo dari variabel session tadi, username. Oke, kita save, jangan lupa. Kita membuat tentang .php karena nggak ada, karena session belum di start di menu sebelumnya di index.php, maka kita harus kembali ke index.php dulu, kemudian kita refresh di index.php. Kita refresh di index.php, kemudian setelah di refresh di index.php kita mengunjungi di tentang.php, maka akan terlihat bahwa akan ada nama Ageng Rimawan di sana. Oke, kita ganti dengan tentang.php, maka akan tertampil sessionnya adalah session Ageng Rimawan sesuai username session tadi yang telah kita tetapkan. Oke, kemudian ini adalah fungsi selanjutnya adalah session destroy. Session destroy adalah untuk menghapus sesi yang telah kita buat tadi. Coba kita menampilkan array session dengan print r. Oke, kita coba di form tentang session destroy, sama seperti tadi, seperti di index. Oke, kita coba di browser. Jika kita masih di tentang, maka masih tetap ada sessionnya. Tapi kalau kita membuka di index.php, di refresh dahulu. Oke, ada yang terlupa. Iya, seperti ini. Oke, masih ada. Kemudian kita refresh di index.php, kemudian kita membuka tentang .php, maka sudah tidak ada arraynya karena tadi telah di function session destroy. Oke, kemudian kita akan membuat coding session lagi. Kita akan membuat login.php, kemudian kita membuat form lagi. Oke, seperti ini. Nanti akan ada kotak username, teks, username dengan teks, kemudian ada password dan ada submit seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat script logiknya di atas, yaitu adalah script PHP. Kita akan membuat conditional if. Jadi jika if menemukan server yang mengirim request dengan metode post, maka akan ditampilkan kata di posting. Jadi jika kita menulis nama Ageng di username, kita klik login, maka akan tertampil di posting. Kemudian kita akan menambahkan properties di submit, di tombol submit dengan nama login form. Oke, kita buat komentar dulu agar tidak di running kodenya. Kemudian kita membuat conditional lagi. Kita akan membahas tentang fungsi iset. Fungsi iset itu merupakan fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah variabel sudah masih ada atau tidak. Jadi iset ini memeriksa apakah variabel post dengan nama login form ada atau tidak. Kalau ada, maka akan tertampil echo di posting. Oke, kita buat komentar lagi. Kita aktifkan kembali lagi. Kita akan menambahkan sesuatu. Jika
username sama dengan position username, maka akan menampilkan username-nya itu apa. Oke, tidak ada yang salah. Kita coba periksa. Oke, kelihatannya ini ya, seperti ini. Kita menulis Ageng, maka akan tertampil Ageng. Oke, kita buat sesuatu lagi. Kita akan menampilkan password ya. Kita akan mendapatkan nilai password. Sebelumnya kita akan menetapkan dulu username-nya apa, passwordnya apa dengan fungsi define. Jadi username-nya adalah agengrimaman@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah 12345. Ini adalah bisa ditekan dengan database sementara ya. Setelah kita mendapatkan nilai, nanti kita akan membuat validasi dengan DP sementara apakah username dan passwordnya sama. Oke, perintilan seperti ini. Kita memakai if. Jika username-nya harus sama ya, harus sama data type dan nama value-nya dengan variabel username yang telah kita set tadi di atas di define, maka loginnya setnya ya. Maka jika variabel session username sama dengan username-nya, oke, jangan lupa kita buat session start di atasnya. Kita kembali lagi ya. Jika variabel session username sama dengan username yang telah kita tetapkan, maka kita akan dilanjutkan di admin.php. Headernya akan ke admin.php ini. Oke, kita membuat form halaman admin.php. Ini adalah halaman admin.php. Jadi nanti kalau sudah sama dengan variable session, maka akan masuk ke admin.php. Oke, biar gampang Ageng. Oke, seperti ini. Kodenya. Kita coba Ageng, password 12345, login, dan ya langsung kita dilanjutkan di halaman admin.php. Kemudian kita akan merubah sedikit di halaman admin.php. Kita akan menampilkan variabel sessionnya tadi, username. Itu nanti akan terlihat variabel username-nya. Jangan lupa masih dengan session startnya, fungsi session start. Oke, kalau kita sudah login, maka di halaman admin tertampil halo Ageng. Ageng diambil dari variabel session username yang di login tadi. Oke, masih ada yang salah, tapi nanti kita perbaiki nanti. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat halaman lagi bernama logout.php. Kita akan membuat session start dan fungsi session destroy tentunya, karena nanti bisa menghapus session yang telah kita buat. Kemudian kalau sudah dihilangkan sessionnya, maka akan diantarkan lagi ke login.php. Oke, logout, jadi sedikit logout. Kalau kita masuk admin nggak bisa karena tidak terdefinisi username Ageng, jadi itu error. Kemudian kita modifikasi lagi di admin. Oke, jika tidak menemukan ya, Isa tidak menemukan
variabel session dengan username-nya Ageng, maka headernya nanti akan diantarkan di login.php. Jadi nanti kalau loginnya salah, langsung diantarkan lagi ke login.php lagi. Jika kita menulis dengan logout, maka session akan di-destroy, ya, dihilangkan seperti tadi yang telah kita jelaskan tadi. Dia akan diarahkan ke login.php lagi kalau kita logout. Kemudian kalau kita membuat user dan password yang salah, kita juga kembali ke login.php. Kalau kita benar, kita masuk di admin.php. Kemudian kita akan memperkaya lagi file codingnya. Kita akan membuat, ini adalah fungsi if. Jika menemukan variabel status, maka akan tertampil, ya, statusnya echo variabel status. Karena ini belum ada, karena kita belum mengset variabel status di atas, maka belum tertampil. Definisikan dulu di else, yang di if yang di atas. Jika username tidak sama dengan passwordnya, ya, username tidak sama, fitur tidak sama, maka akan tertampil status salah login. Oke, masih ada yang error. Kita coba edit. Ya, jika salah, jika benar langsung masuk ke admin.php, jika salah akan tertampil salah login. Oke, kita membuat modifikasi lagi di logout.php. Kita akan membuat link logout. Oke, jika link logout ini kita klik, maka kita akan kembali ke login.php. Kita coba lagi, Ageng 12345 login, kita logout. Kalau kita salah, kembali ke login lagi, ya, seperti ini. Ya, ini adalah tampilan login dan logout sederhana yang menggunakan perintah session. Terima kasih telah belajar bersama saya.